Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga dalam keadaan sehat ya. Welcome back to my channel. Pada kesempatan konten kali ini, kita akan membahas soal fisika, yaitu tentang topik projectile. As usual, kalian bisa download soal yang akan saya bahas. Linknya sudah saya taruh di bawah kolom deskripsi, kalian boleh print. Yuk, kita langsung lihat soalnya seperti apa dari nomor 1. Oke, ini soal yang nomor 1. The aeroplane show in figure is traveling horizontally at 95 meter per second ya. Ini ke arah kiri sesuai yang ada di gambar. It has to drop a crate of emergency supplies. The air resistance acting on the crate may be neglected. Jadi ini sudah ada asumsi bahwa air resistance-nya itu boleh diabaikan. The crate is released from the aircraft at point P and lands at point Q ya. Nah, sketch the path followed by the crate between P and Q as seen from the ground. Ya, jadi kalau bagi orang yang di luar pesawat, waktu crate-nya itu kan dilemparkan atau dilepaskan dari P, nanti dia bentuknya akan projectile seperti ini ya. Nah, kurang lebih kayak begitu ya, menyentuh titik Q. Ini kurang lebih ya. Oke. Nah, ini untuk jawaban yang A. Bentuknya adalah projectile ya. Jadi bukan garis lurus seperti ini ya, ini salah ya. Jadi ini bentuknya harusnya projectile. Nah, B. Explain why the horizontal component of the crate velocity remains constant while it is moving through the air. Nah, because ini no horizontal force acting, karena dianggap air resistance-nya itu boleh diabaikan. Jadi, oleh karena itu tidak ada yang namanya acceleration seperti itu. Jadi makanya horizontal komponennya ini selalu konstan kecepatannya seperti itu ya. Tapi itu hanya teori ya. Ini hanya teori. Faktanya air resistance selalu ada. Faktanya selalu ada loh ya. Ini hanya pendekatan teori ya. Nah, kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu bagian yang ini ya, B1 ya. Nah, to avoid damage to the crate, the maximum vertical component of the crate velocity on landing should be 32 meter per second ya. Show that the maximum height from which the crate can be dropped is approximately 52 meter. Nah, di sini kalau kalian, ini sudah saya tampilkan jawabannya dari internet. Nah, kita bisa mencoba menghitungnya dan kita akan cocokkan. Nah, ini untuk yang I, kalian bisa menggunakan formula ini ya. Ini kan format dari guru kalian ya, VI kuadrat plus 2GH. Nah, jadi V finalnya untuk yang vertical komponen ini 32 ya. Nah, ini sama dengan square, sorry ya, square sama dengan ini dianggap 0 kuadrat ya, karena dianggap free fall ya. Ditambah 2 kali G-nya kan min 9,81 ya, kan arahnya ke bawah, dan di sini height-nya. Kalau kalian coba hitung, di sini saya mendapatkan nilai height-nya adalah negatif 52,2 meter, yang artinya ini ke arah bawah ya. Height-nya kalau negatif bukan berarti salah, tapi height-nya ini arahnya ke bawah. Saya mengikuti arahan dari acuan guru kalian ya, kalau negatif itu arahnya ke bawah. Tapi intinya nilainya sama ya guys. Ini yang pertama. Lalu untuk yang nomor kedua, calculate the time taken for the crate to reach the ground if the crate is dropped from the height 52 meter. Nah, lagi-lagi kalian boleh menggunakan formula yaitu yang ini. H itu VIT plus setengah GT kuadrat. Jadi height-nya itu kan 52. VI-nya lagi-lagi karena ini inisialnya 0, jadi di sini 0 ditambah setengah. Ini G-nya itu min 9,81 kalikan T square. Sorry, di sini kalian masukkan negatif 52 ya, karena di arahnya ke bawah. Di sini saya mendapatkan nanti hasil T-nya di situ adalah 3,26 second, guys. Ya, dengan menggunakan formula ini ya. Harus diperhatikan arahnya ya. Kalau dia arahnya ke bawah, sesuai dengan gravitation, dianggap minus ya. Lanjut. Ini untuk yang part ketiga. Ya, part yang ketiga itu, if air is point on the ground directly below P, calculate the horizontal distance QR. Nah, untuk mencari distance QR itu kan horizontal distance. Nah, tinggal pakai rumus ini ya, V kali time. Nah, distance-nya itu berarti velocity-nya yaitu 95 yang dari kapal, dikalikan time-nya tadi 3,26. Di sini saya dapetin hasilnya 309, atau approximately bisa dibuletin 310 ya. Itu 309 point something lah di kalkulator. Kalian boleh coba sendiri. Nah, itu untuk distance QR, tapi ini ada nyambungannya. Ada lanjutan. In practice, air resistance is not negligible. Ya, artinya air resistance itu biasanya nggak mungkin diabaikan. State and explain the effect of this
as on the maximum height from which the crate can be dropped. Nah, karena air resistance-nya itu nggak bisa diabaikan, berarti logikanya yang awalnya teorinya dia dari P mau nyampe ke Q, ya, ini agak ini ya, sorry, nggak terlalu smooth ya projectile-nya ya. Teorinya kalau ada maksudnya teorinya kan seperti itu. Faktanya kan ada air resistance, berarti kan dia nggak mungkin nyampe Q, pasti lebih pendek dong, karena ada hambatan. Nah, biar nyampe Q bagaimana caranya? Berarti pesawatnya kurang tinggi. Pesawat itu harus lebih tinggi dari yang sekarang, sehingga nanti kalau pesawatnya lebih tinggi, dia di sini nih, posisi pesawatnya, dia lempar, karena ada air resistance, dia tuh bisa nyampe di titik Q, seperti itu. Ya, itu jawaban nomor 1. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 2. Nah, ini soal nomor 2 kalian bisa baca dahulu. Intinya di sini ada sebuah peralatan zaman kuno sekali. Di sini ada seorang siswa, dia melakukan percobaan dengan alat ini, dan percobaan itu tentang projectile motion ya. Jadi kayak ada alatnya itu diukur pakai busur. Di sini ada busurnya nih ya. Ada busurnya, kalau kalian perhatikan nih, ada scale ya. Di sini ada scale-nya, ada busurnya. Nah, terus ditarik ya pakai handle. Nah, nanti pas dilepas alatnya ini tuh bisa melontar seperti itu ya. Nah, targetnya itu di 5 cm. Nah, the projectile is released horizontally from a height of 13 cm. Nah, show that the time taken for the projectile to fall to height 5 cm is about 0,1 second. Kalian bisa menggunakan formula ini yang tadi sudah saya tulis sebelumnya. Di sini perlu paling ya saya edit aja ya. Biasanya kalau menurut guru kalian di sekolah, di sini height-nya karena arahnya ke bawah itu dikasih negatif, dan ini sudah saya convert into meters ya. Perhatikan di sini tuh 5 cm, ini kamu ganti menjadi meter. Nah, di sini itu negatif ya, negatif 9,81 untuk gravitation-nya ya. Untuk VI-nya dianggap 0 ya, karena ini dari free fall ya, FI-nya untuk komponen Y-nya itu dianggap 0. Kalian akan dapat nanti T-nya itu 0,1 second ya. Ini untuk jawaban yang 2A. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal 2B. 2B, dia bilang, the student varied the angle to the vertical at which the arm was released. The range of the projectile was measured for each angle, bla 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 bla, ada datanya di tabel. Explain why the range increases as the angle increases. Nah, kalian bisa jawab seperti ini ya. The greater the angle, the greater the energy stored. Nah, karena apa? Karena angle-nya ini nih, angle-nya seperti ini nih, kamu bisa lihat. Jadi angle-nya itu diukur terhadap vertikal. Yang ini nih ya. Aduh, saya kasih warna kuning ya. Semoga bisa kelihatan. Nah, ini ya, dia ngebuka seperti itu. Jadi angle-nya itu dia ngukurnya itu dari arah vertikal. Semakin besar berarti kan semakin besar, kalian lihat ya, kalau semakin besar angle-nya berarti kan energi yang dikumpulkan dari si pelontar itu semakin besar, maka greater kinetic energy, dan itu akan ditransfer ke projectile atau arm-nya, nanti akan menghasilkan greater initial horizontal velocity of the projectile, seperti itu. Karena horizontal velocity, maka distance-nya nanti pasti akan semakin jauh gitu ya, range-nya. Yang kedua, the student replace the projectile with one of smaller mass. State why this increases the range of projectile. Nah, sekarang ujung-ujungnya tuh, ini kan ada bucket nih. Bucketnya itu kan bendanya yang kayak yang akan dilempar. Nah, sekarang diganti dengan massa yang lebih kecil. Kenapa bisa lebih jauh? Nah, itu karena increases accelerations ya, sehingga bisa meningkatkan increases velocity of the projectile, seperti itu ya. Ini menurut hukum Newton yang berlaku, yaitu dia pakai formula ini ya. Jadi karena mass-nya semakin kecil, acceleration-nya bisa makin besar untuk force yang sama. Seperti itu ya. Oke guys, kita lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 3 guys. Soal nomor 3, oke, rugby players bla bla bla. Nah, ini sudah ada diagramnya. Jadi kita diminta mengikuti arahan dari soal ya. Jadi kita diminta membuktikan show that the initial speed of the ball is about 17 nih, 17 meter per second. Nah, jadi kita bisa menghitungnya itu, dia bilang kan mencapai 5 meter ya di sini ya. Kita bisa pakai rumus yang
Seperti ini ya, V final square nih untuk A ya, sama dengan V initial square minus 2GH. Sorry ya, plus aja ya. Di sini untuk komponennya sudah 0, VI-nya di sini saya masukin adalah V sin 35 kuadrat ditambah 2 kalikan negatif 9,81, kalikan height-nya adalah 5 meter ya guys. Nah, di sini kalau kalian coba, nanti kalian akan dapatkan hasilnya V sin 35 square sama dengan 98,1. Sehingga V sin 35 adalah akar 98,1. V-nya nanti didapat akar 98,1 bagi sin 35. Hasilnya 17,2 meter per second ya. Jadi jawabannya udah sama untuk yang bagian A-nya ya. 3A-nya udah sama guys. Lalu bagaimana yang 3B? Nah, untuk yang 3B kita harus cari dahulu tahu nih time-nya ya, time yang dibutuhkan. Nah, time yang dibutuhkan itu kalian ini kan horizontal distance. Nah, time-nya itu pakai ini ya. V cos 35. Nah, distance-nya itu 22 dibagi ini V cos ya. Berarti V-nya itu 17,2 kalikan cos 35, hasilnya saya dapetin 1,55 second. Ini untuk time-nya. Ya. Nah, to score, the ball must be more than 3 meter above the ground when it reaches the goal. Deduce whether an initial speed bla 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 is sufficient to score. Jadi, kita diminta buktiin kekuatan tendangannya itu speednya cukup nggak. Nah, karena kalian sudah tahu waktu yang dibutuhkan, kalian bisa menggunakan formula sebagai berikut. Ya, kalian bisa menggunakan height equals to PIT plus setengah GT kuadrat. Nah, kita harus mencari height-nya. Kalau height-nya terbukti nanti lebih dari 3 meter, berarti cukup. Nah, VI-nya itu 17 sin 35, time-nya 1,55, tambah setengah, gravity-nya dikurangin ya, karena dia melawan arah gerakannya. Nah, seperti ini guys. Di sini saya hitung dan saya dapatkan hasilnya 3,32 meter, dan kesimpulannya apa guys? Karena 3,32 meter itu berarti lebih tinggi dari 3 meter, berarti jawabannya yes. The speed, atau the initial speed is sufficient ya to score. Oke, itu jawaban untuk yang nomor 3 guys. Silakan kalian bisa pause video ini untuk catat jawabannya ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 4, guys. Soal nomor 4, nah ini a stunt motorcyclist wants to jump across a river to land bla 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 bla. Silakan dibaca, pause saja videonya atau baca dari soal kalian. Kita diminta calculate the horizontal and vertical components. Oh, gampang banget. Ini tinggal seperti ini ya, guys. Jadi tinggal di ini aja ya. Kalian bisa menggunakan Vx itu V cos, Vy itu V sin ya, sesuai yang kalian sudah terima ya dari rumus sebelumnya. Nah, ini untuk yang A udah dapat nih. Untuk yang B bagaimana? Deduce whether the rider lands on the other side of the river. Jadi ini jatuh ke sungai apa berhasil nyebrang nih? Nah, pertanyaannya kan itu. Nah, kita hitung ya waktu yang dibutuhkan ya. Nah, ini untuk yang B kita hitung dulu waktu yang dibutuhkan. Rumus lengkapnya boleh dipakai seperti ini. Dikurang, sorry ini plus setengah GT kuadrat. Sekarang inisialnya itu dia ada di posisi 0 ya. HI-nya dia mau min 3, sorry 3 ya. 3, ini inisialnya, finalnya dia mau 0. Ini berarti acuan 0-nya itu ada di sini ya. Ditambah VI-nya itu, ini VY. Kalau VY itu berarti di sini kita pakai yang 14,8 guys. Kali T, ini di sini setengah 9,81 T kuadrat. Di sini saya dapetin equation-nya adalah sebagai berikut. 3 ditambah 14,8 T min 4,905 T kuadrat. Kalian boleh bagusin bentuknya. 4,905 T kuadrat kurang 14,8 T min 3 sama dengan 0. Nah, gimana cara nyari T-nya nih guys? Pakai rumus ABC, pakai kalkulator aja guys. Ya, pakai rumus ABC. Kalau lupa rumus ABC itu yang ini nih guys. Min B plus minus
Akar dari B kuadrat min 4AC ya, ilmu ini sudah ada di matematika ya. Di sini saya dapetin aja, saya langsung tulis hasilnya 3,21 second dan T2-nya itu negatif 0,19 second. Yang pasti kalau time negatif itu kita, time-nya negatif berarti kita reject ya. Ini kita reject. Yang ini kita accept. Ya. Yang ini kita reject ya. Nah, itu time-nya. Tapi time ini belum menentukan nih, lolos apa enggak nih, lewat dari sungai apa enggak, si motornya itu. Nah, berarti kita hitung horizontal distance-nya. Tinggal pakai ini, guys. Nah, time-nya ya 3,21, tapi velocity-nya, speed-nya pakai yang Vx ya, itu 31,7. Sini saya dapetin hasilnya adalah 101,75. Logikanya berarti 101,75 itu lebih besar dari, nah itu di sini nyampainya nih, ya. Dia tuh nyampainya di sini kurang lebih ya. Kalau digambarin nanti nyampainya di sini guys. Berarti kesimpulannya si motor ini berhasil selamat ya lewat sungainya seperti itu. Ini dengan asumsi sekali lagi ya. Asumsinya apa? Air resistance-nya di-ignore ya. Karena ini semua soal-soal ini soal-soal yang kita abaikan semuanya ya. Karena ini kan masih teori. Oke. Nah, belum selesai. Ada soal tambahan. Nah, sekarang kalau apa air resistance-nya itu tuh tidak diabaikan. Nah, bagaimana efeknya seperti itu? Nah, jadi the air resistance act to oppose the motions of the motorcyclist. Itu berarti nanti speed-nya itu bakal lebih pelan ya. Karena ada yang namanya friction. Nah, so it decrease the time for which the motorcycle is in the air. Ya, ini kalian boleh pilih sebenarnya jawabannya salah satu ya. Speed in horizontal direction is reduced, bla 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 bla. Nah, intinya horizontal distance travelnya itu pasti reduce ya. Sama seperti soal yang nomor 1 yang kapal itu tadi ya. Jadi, ada kemungkinan dia itu bisa jatuh ke sungai kalau air resistance-nya itu cukup besar ya, bisa jadi jatuh. Tapi itu kamu tidak usah menentukan, kamu hanya jelaskan saja efeknya apa kalau ada air resistance ya. Kita bisa bilang kalau air resistance itu bisa mengurangi jarak horizontal yang ditempuh oleh si orang itu ya. Ini jawaban untuk yang dari nomor 4 guys. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, soal nomor 5. Soal nomor 5 ini, a fairground games require player to catapult a ball towards target. Nah, oke ya. Kalian bisa perhatikan ya, di sini 50 meter ya, targetnya ya, ketinggiannya sama. Time taken for the ball to reach the target 2 second. Nah, itu berarti di sini kan ada yang namanya, kalau kamu perhatikan, Vx sama Vy ya. Nah, yang ditanya itu sebenarnya apa sih? Yang ditanya itu angle loh. Nah, calculate the angle. Angle itu berarti kan ini aslinya V-nya seperti ini. Itu horizontal. Itu berarti angle yang diminta yang ini ya. Oke. Nah, kita bisa perhatikan terlebih dahulu. Nah, dia bilang 2 second secara horizontal ya. Itu berarti rumusnya adalah sebagai berikut. Nah, time-nya itu, tadi kan time-nya 2 second ya guys. Berarti ini Vx ya. Ini 50 dibagi Vx. Berarti Vx-nya itu kita udah dapat sebenarnya. Vx-nya langsung dapatnya hasilnya 25 meter per second. Itu jawabannya ya Vx-nya. Untuk yang komponen Y bagaimana? Untuk yang komponen Y, boleh menggunakan formula sebagai berikut ya. Tambah GT. Nah, di sininya 0, VI-nya itu VY ya, maksudnya ya, V initial dari W-nya itu. Nah, ini sebenarnya kan V sin theta ya. Ini dikurangi G, ya sebenarnya ini plus minus ya. Karena melawan arah gravitasi, melawan arah gerak berarti minus ya. Time. Time-nya itu kita pakai nilainya nanti 1 ya. Kenapa? Karena dari titik sini mula-mula sampai ke titik puncaknya itu kan 1 detik. Sampai ke ujung sini 2 detik gitu logikanya. Jadi di sini kalau kalian bisa lihat G, V, sin, theta seperti itu. Nah, kemudian V-nya apa yang terjadi di sini? V-nya itu saya coba masukkan ya. V di sini itu boleh saya substitusi ya. Di sini saya substitusi V-nya itu, oh sorry, ini bukan, sorry, Vx itu 25 ya. Vx itu kita buka lagi ya. V cos theta. Nah, seperti ini. Jadinya V bisa kita substitusi ya. Saya ulangi ya, Vx-nya kan 25 meter per second, itu udah benar. Nah, Vx itu kan rumusnya V cos theta ya.
Jadi saya tulis sebagai berikut ya nih ya. Jadi kalau kalian udah dapat persamaannya, kalian boleh tulis seperti ini. Ini V cos theta. Ini 25. Nah, boleh dibandingin kayak begini nih. Ya, persamaan ini boleh dibandingin. Dibagi. Apa efeknya kalau persamaan ini dibagi, guys? Berarti G bagi 25 sama dengan sin bagi cos. Nah, sin bagi cos, mungkin kalian perlu sedikit pengetahuan ya, ini menjadi tan. Ya, tangent. Ini dalam matematika sin per cos itu nilainya tan. Nah, jadi di sini G-nya itu kan 9,81 bagi 25 sama dengan tan theta. Nah, untuk mencari nilai, saya lanjut ya ke kanan ya. Untuk mencari nilai theta itu berarti pakai yang namanya arcus atau inverse ya. Dari 9,81 dibagi 25. Di sini saya dapetin hasilnya 21,4 derajat ya guys. Itu adalah jawaban untuk yang nomor 5. Silakan, seperti biasa, kalau kalian punya pertanyaan atau bingung atau ada di step mana yang kurang yakin, boleh tanya di WA atau drop pertanyaan kalian di kolom komentar. Saya akan usahakan bisa cepat membalas ya. Kita akan lanjut ke soal berikutnya, yaitu soal nomor 6. Soal nomor 6, ini sudah ada jawabannya sebetulnya ya. Jadi, intinya ada orang main golf, sudutnya 41 derajat, speednya awalnya 52, kalian diminta ngebuktiin vertikal komponennya itu gampang banget, tinggal pakai V sin theta seperti itu ya. Di sini sudah kalian bisa lihat. Itu untuk yang A, untuk yang B. Show that the time taken by the ball to reach the ground was about 7 seconds. You should ignore the effect of air resistance. Ya, kalian bisa menghitung dengan formula ini ya. Formula ini kalau kamu bingung formatnya, kalian bisa hitung yang format yang ini guys. Yang H itu VIT plus setengah GT kuadrat gitu ya. Nah, hanya itu kan to reach the ground ya. Nah, di sini hanya itu boleh pakai yang 11 meter. VI itu boleh pakai yang 34,1 ya. 34,1 karena apa VIY ya. T tambah setengah kali min 9,81 T kuadrat. Nah, ini memang nanti use quadratic formula yang tadi, rumus ABC itu. Di sini kalian nanti cocokkan, hasilnya itu sekitar 6,62 second. Atau ada satu lagi, itu T-nya pasti ada yang negatif. Yang negatif itu nanti please kalian jangan pilih, kalian reject. Yang di accept tuh yang ini ya. Ya, gunakan rumus ABC ya. Nih namanya quadratic formula nih ya. Yang min B plus minus akar dari B kuadrat min 4AC per 2A. Itu rumus ABC ya. Itu quadratic formula namanya. Nah, kemudian, deduce whether the ball landed within 5 meter of the hole. You should ignore the effect. Nah, ini kamu harus membandingkan jarak dari si orang golf ini ke lubangnya itu kan 250. Nah, dia bilang 5 meter, within 5 meter. Ya, mungkin maksudnya dia ya antara jaraknya ini kan 250 nih, bisa sampai 255 sampai 245 batasnya, range-nya ya. Seperti ini tuh. Distance requirement-nya seperti ini. Nah, kamu tinggal menghitung pakai horizontal distance. Itu berarti kan seperti ini. V-nya pakai yang V cos. V cos itu berarti nanti kamu dapat 52 cos ya. Di sini dapatnya 39,2 ya. Kalikan time-nya itu tadi 6,62 ya, ambil yang di accept time-nya, saya dapat 260, ini dilihat dari kunci jawabannya, karena 260 itu berarti kan lebih jauh lagi, 260 kan daerah sini ya, itu lebih jauh ya, 10 meter, jadi jawabannya no ya, jadi kesimpulannya salah seperti itu ya. Oke, kita akan masuk ke soal yang terakhir, yaitu soal nomor 7 guys. Untuk soal nomor 7 ini, kita diminta deduce whether the skier reached the flat surface before landing. Nah, jadi ini mirip dengan soal yang sebelumnya ya. Kalian harus cari dulu time-nya. Kalian boleh pakai rumus ini ya. HF sama dengan HI plus VIT, ya ini plus setengah GT kuadrat ya. HF-nya, ini inisialnya kan di 2,9. HF-nya kan dia mau 0. VI-nya itu dia 4, di sini VI-nya itu, oh ini ya, kita ambil ya VI-nya itu yang VY ya berarti ya, 25 sin 10 ya.
Hitung dulu nih. 25 sin 10 berapa, guys? Yuk, dibantu ya. Ini boleh pakai kalkulator lah. Sin 10 kan jelek banget. Saya dapetin hasilnya 4,34 meter per second. Arahnya ke atas dianggap positif ya. Ini dianggap seperti ini. Ini VY. Nah, yang ini VX kayak gitu. T tambah setengah kali min 9,81 T kuadrat. Lagi-lagi ketemu ya nih persamaan kuadrat. Jadi ingat ya, kalau nanti pas ujian nih, ini udah pasti nih kalian harus hafal-hafalan nih rumus kuadratik formula nih. Jadi nggak hafal nih. Gurunya belum tentu kasih tahu soalnya. Di sini saya dapetin T-nya ya 1,32 second atau min 0,44, please yang ini di reject aja, yang di accept yang ini ya. Atau kalian boleh tanya ke guru kalian, boleh nggak? Karena ada beberapa kalkulator khusus yang agak canggih, itu bisa juga seperti ini. Jadi, bisa langsung masukin angka-angkanya di dalam kalkulator, nanti keluar angkanya 1,32 dan min 0,44. Ya, ini di reject. Tapi nggak tahu boleh apa enggak. Nah, itu kembali lagi ke guru kalian, boleh ditanya. Atau kalian apakah harus menuliskan cara working process yang rumus ABC? Ya, kalau memang demikian diperlukan ya harus ditulis seperti itu ya. Dan untuk menentukan si skier ini berhasil lompat atau enggak ya tinggal cek bandingkan horizontal distance-nya. Nah, horizontal distance-nya itu kan 25 cos 10. Time-nya ambil yang 1,32 yang di-accept tadi. Di sini saya dapetin 32,472. Berarti posisinya dia itu di 30 ya, di sini lah ya jatuhnya ya. Jadi kurang lebih dia jatuhnya itu trajektori projectile-nya adalah seperti berikut ya. 32,472 dengan asumsi ini ignore air resistance-nya ya. Jadi skiernya ini berhasil sampai dengan selamat ya, flat surface-nya. Oke, demikian soal tentang projectile motions. Jika kalian punya pertanyaan, boleh WA ke saya atau drop pertanyaan kalian di dalam kolom komentar ya. Kita akan ketemu di video selanjutnya ya. Terima kasih sudah menonton video ini.